sih wedding organizer? Budgeting, tempat atau venue, vendor-vendor yang akan dipilih oleh klien. Sampai lagi ke yang tadi, tentunya yang pertama wedding organizer itu merencanakan hari bahagia klien kita, dari budgeting, venue, vendor, dan lain sebagainya. Kemudian setelah tadi mungkin kita sudah ditentukan venue-nya mau di rumah atau di outdoor atau di gedung. Kemudian kita sebagai wedding organizer itu biasanya merekomendasikan kepada klien kita vendor-vendor mana saja yang mungkin nanti akan cocok untuk klien kita. Seperti vendor itu termasuk ke dalam pick up artis, kemudian dekorasi pelaminan, foto dan video, begitu ya, tenda dan lain sebagainya. Itu biasanya kita yang rekomendasi ke klien tersebut. Kalau misalkan klien tersebut datang ke kita untuk mengambil all package gitu. Nah, merujuk dari yang tadi pertama itu ada budgeting gitu ya. Kalau masalah budgeting biasanya klien itu misalkan pengen vendor ke ini, muanya pengen ini, dekorasinya pengen ini. Nah, apakah di Gelatik ada aturan minimal budgetingnya minimalnya sekian puluh juta, maksimalnya atau tidak ada maksimal? Atau seperti apa sih dalam hal budgeting kalau di Gelatik Wedding Organizer itu sendiri? Kalau di budgeting, Gelatik Wedding Organizer itu minimal start dari 25 juta, kemudian tak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan klien ya. Betul. Itu udah all package. All package. Ya. Terus misalkan nih ada klien datang ke Gelatik Wedding Organizer dengan membawa budget minimal di under 25 juta. Itu bagaimana teh cara mengatasinya, atau apakah akan tetap dilayani atau tidak, atau seperti apa? Oh maaf, pintu tertutup. Enggak dong, canda, pintu tertutup. Sebisa mungkin tentunya dilayani kalau misalkan apa-apa yang menjadi pilihan klien tersebut masih masuk kepada budget gitu, ke vendornya. Nanti kita arahkan ke vendor-vendor yang mungkin masuk ke dalam budget klien tersebut. Jadi kondisional saja lah ya. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Betul, Buat pengantin-pengantin di luar sana. betul gitu. Karena salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk lebih mendalami dunia WO itu, wedding organizer itu pekerjaannya adalah membantu yang akan menikah. Karena sebuah pernikahan itu adalah ibadah yang sangat sakral, ibadah suci yang sangat lama, begitu ya, yang seseorang akan bangun berdua. Jadi apabila kita ada di dalamnya, itu berarti kita juga ikut serta untuk membantu dan mempermudah jalannya prosesi peribadahan tersebut. Jadi tidak hanya berpikiran tadi seperti yang Una pikirkan, apakah karena budgetnya yang wah lebih dari MC atau apa, enggak sih, karena mungkin nilai ibadahnya akan lebih besar lagi. Hai, tadi kan udah mengenai budgeting dan segala rupahannya. Kalau saya lebih tertarik ke arah apa sih kendalanya? Biasanya ini kan suka ada kendalanya, baik itu kendala di internalnya atau kendala di calon pengantinnya yang biasa ditemui, dan bagaimana sih solusinya gitu. Hal mungkin yang sering terjadi, kendala yang sering terjadi ketika pengantin pertama booking ke WO, terus nanti selama perencanaan menuju hari H itu biasanya ada kendalanya atau tidak, dan biasanya kendala seperti apa sih yang dihadapi gitu selama masa perencanaan itu? Oke, kendalanya adalah biasanya tentang komunikasi yang dibangun dengan karena menikah itu kan akan menyatukan dua jiwa, seorang laki-laki dan perempuan. Kita mau menikah, misalnya Una akan menikah dengan seseorang yang Una pilih ya. Biasanya dalam merencanakan perjalanan suatu pernikahan itu kendalanya yaitu komunikasi antar pasangan. Kalau tidak dengan orang tua, kalau tidak dengan keluarga. Kadang kita pengen ini, pasangannya tidak. Kadang kita tidak pengen, pasangannya mau. Atau kendala-kendalanya seperti pasangannya levelnya pengen tata riasnya anu, ternyata pasangan yang seininya udahlah nggak usah yang anu, ini aja. Mungkin kendalanya tentang selera ya, gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai wedding organizer harus mempunyai
solusi, betul, solusi gimana baiknya. Kadang-kadang teteh suka mengedukasi, edukasinya kedua-duanya, ke perempuan ke laki-lakinya. Kalau ini loh perbandingannya. Kalau Neng ini, kalau A ini begitu, dijelaskan biar mereka mengerti itu. Oke, jadi kendalanya mungkin masalah komunikasi antara kedua belah pihak. Jadi mohon maaf karena studio kita itu Mepet sangat jalan ya. sangat dekat ke jalan tol. Jadi kalau banyak kendaraan yang berlalu lalang Swing, bisik sekali ya di sini bisik. terdengar di video ini, jadi mohon maaf. Iya. Ya. Oke Teteh, jadi dari tadi fungsi dari WA itu tentang budgeting, perencanaan, terus segala macamnya. Dan biasanya sih Teh, kalau saya gitu ya, karena saya juga sudah bergabung di WO Gelatik seperti itu. Oh iya gitu? Iya. Saya amnesia. Dan ada kan owner. Ada owner. Jadi di podcast pertama ini kita mengundang langsung ownernya dari Gelatik Organizer, guys. Jadi bukan hanya sekedar wanita selenting boning, bukan hanya sekedar MC hits. Waduh. Beliau juga adalah ownernya dari Gelatik Wedding Organizer. Aduh, ini atapnya tebal sekali. Bisa terbang. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai apa sih itu wedding organizer, bagaimana dari mulai anggarannya, venue-nya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berlanjut ke kegiatan berikutnya nih. Biasanya kegiatan WO sebelum hari H dan hari H-nya itu seperti apa kegiatannya? Boleh dijabarkan? Iya, begitu banyak sekali tugas-tugas wedding organizer ya. Dari yang pertama tadi memilih venue, vendor, kemudian belum lagi mempersiapkan diri, mengatur tim nanti untuk hari H, kemudian mengatur budgeting. Nah, kegiatannya apa aja sebelum hari H? Tentunya ada beberapa kegiatan yang harus dipersiapkan menjelang hari H sebagai wedding organizer. Yang pertama ada yang namanya foto prawedding, begitu ya. Itu juga sebagai WO kita harus menghubungi fotografi yang mungkin cocok dengan klien kita. Kita jadwalkan dulu tanggalnya, apakah fotografer tersebut kosong atau tidak di tanggal tersebut, dan biasanya disinkronkan dengan jadwal klien kita. Apabila klien kita apalagi ada yang kerja dan lain sebagainya, biasanya harus disesuaikan ya untuk mengkondisikan jadwal foto prawedding. Kemudian kita juga pilihkan tempatnya mau indoor atau outdoor. Kemudian kita juga ikut serta di dalamnya dalam proses make up prawedding. Kemudian mengantarnya ke tempat foto dan menemaninya pada saat foto prawedding. Barangkali ada hal-hal yang diperlukan oleh klien, biasanya tim WO akan menemani sampai jalannya proses foto tersebut. Itu salah satunya ya, kegiatan foto prawedding klien kita. Biasanya foto prawedding itu dilakukan H-3 bulan juga sudah bisa, atau bahkan saya pribadi dulu pas waktu nikah H-6 bulan dong udah mulai. Karena foto prawedding 3 session ya. Ya, tapi rata-rata ya. tapi kalau misalkan yang pada umumnya gitu bisa dilakukan H-3 bulan lah ya untuk persiapan gitu. H-6 bulan untuk mempersiapkan pernikahan itu adalah waktu yang sangat bagus begitu. Jadi jangan gurung-gusu. Iya. 2 bulan dia nikah. Milih vendor. Jadi kalau H-6 bulan itu kita proper segalanya gitu. Iya, jangan dibilang H-6 bulan itu masih lama, enggak. Iya, H-6 bulan itu adalah waktu yang tepat untuk memilih mempersiapkan segala sesuatunya ya. Begitu. Untuk WO Star, untuk memilih vendor-vendor mana aja. Kemudian dilanjutkan dengan foto prawedding yang tadi sudah saya jelaskan. Selain foto prawedding juga kita selanjutnya kegiatan sebelum menikah ada mengantar fitting, mencoba baju pengantin klien kita sama WO. Biasanya ada layanan WO untuk mengantar klien menuju ke tempat tata rias, makeup dan hair yang akan digunakan oleh klien kita. Kita antar tuh sebagai WO, ada layanan jasa untuk mengantar klien menuju ke tempat tersebut, mengantar fitting klien kedua orang tua misalnya ya. Kemudian apabila kedua orang tua tidak hadir, apa aja ukurannya ditulis dan dibantu pokoknya ya. Dan juga kita juga biasanya mengusulkan, klien biasanya kalau pengantin itu suka galau ya, suka bingung gitu ya. Eknu pondok, eknu panjang katanya. Betul. Biasanya sebagai WO juga kita fungsinya untuk meyakinkan pengantin bahwa ini nih loh teh, ini lebih
cocok sama Teteh. Nah, jadi nggak diem-diem mulu kita mah gitu. Betul. Sebisa mungkin kita mengarahkan yang terbaik untuk klien. Ini Teteh lebih cocok yang ini loh, karena kelihatannya anu gitu. Kalau lebih pantas pakai bendo, menepnya samping atau pakai celana aja setengah sampingnya gitu, jadi dodot begitu ya. Itu juga WO selain mengantar juga kadang memberikan saran-saran terbaik buat kliennya. Nah, itu ya, antar fitting. Fitting bisa dilakukan biasanya sama dari persiapan H-6 bulan, H-3 bulan begitu ya. Kadang-kadang juga ada beberapa vendor makeup dan busana yang untuk mengundang kliennya kembali nanti apabila sudah dekat untuk fitting terakhir. H-3, H- seminggu, barangkali kliennya jadi kurus atau jadi gendut. Nanti baju yang sudah dipilih tidak mahir atau tidak cukup begitu ya.